Hai, good morning everyone. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 8, bumiku, dan di subtema yang kedua, bumiku dan musimnya. Nah, ini adalah kompetensi dasar kita untuk hari ini. Lalu ini adalah indikatornya. Oke, kita mulai. Kita akan jalan-jalan hari ini ya. Yang pertama kita akan jalan-jalan dulu ke Singapura. Nah, Nana, Singapura adalah negara yang padat penduduk. 85% warganya tinggal di rumah susun. Nah, pasti anak-anak ini sudah tahu apa itu rumah susun, seperti apa. Nah, rumah susun yang ada di Jakarta itu berbeda dengan rumah susun yang ada di Singapura. Nah, ini adalah contoh foto-foto rumah susun yang ada di Singapura. Bayangkan 85% warganya itu tinggal di rumah susun. Beruntung sekali kita di Bengkulu ini yang tidak pernah lihat ada rumah susun ya. Jadi di Bengkulu ini warganya tidak sepadat yang ada di Jakarta maupun apalagi yang di Singapura. Nah, ini rumah susun. Coba kita lihat, untuk menjemur pakaian saja mereka sampai seperti ini. Nah, lalu negara Singapura adalah negara paling bersih di Asia. Tidak hanya di ASEAN, tetapi dia juga negara paling bersih di Asia. Nih contohnya, indah sekali. Coba kita lihat sungai atau danau yang ada di Bengkulu, yang ada di Indonesia. Tidak sebersih di sini ya. Nah, mengapa di Singapura bisa sangat bersih seperti ini? Tentu rakyatnya disiplin dalam masalah kebersihan. Salah satunya, jadi ini ada sebuah berita, kutipan berita yang Ibu dapatkan, ternyata di Singapura itu kalau kita membuang sampah sembarangan, kita akan mendapatkan sanksi, ada hukumannya. Nah, bisa didenda sebesar $1.000 Singapura. Bayangkan, buang sampah sembarangan bisa kena denda $1.000 Singapura. Nah, peraturan ini diterapkan secara tegas oleh polisi. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, itu langsung urusannya dengan polisi. Bukan dengan teman, bukan dengan orang lain, tapi langsung dengan polisi. Nah, jadi ada juga beberapa peraturan lain tentang permen karet. Nah, permen karet ini kan ya membuat kita kalau misalnya kita menginjak permen karet itu juga sangat tidak nyaman ya. Ternyata di Singapura juga ada peraturannya tentang permen karet. Nah, itu adalah contoh mengapa akhirnya Singapura bisa menjadi negara paling bersih di Asia. Nah, kita bisa mencontoh ya. Dari Singapura ini, tentunya meskipun di Indonesia tidak ada aturan, tidak ada hukuman kalau kita membuang sampah sembarangan, tapi tentunya kita punya motivasi supaya tempat kita ini menjadi bersih, jadi harus membuang sampah di tempatnya. Nah, begitu ya. Lalu kita masih di Singapura. Di Singapura ini ternyata banyak orang datang ke Singapura untuk berbelanja. Tidak hanya dari ASEAN, banyak juga dari negara-negara di benua lain juga datang ke Singapura untuk belanja. Nah, salah satu tempat perbelanjaan yang ini sangat terkenal dan sangat ramai. Jadi lihat aja nih. Orang-orang yang datang sangat padat. Ini juga. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke Vietnam. Nah, untuk kondisi sosial budaya di Vietnam. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Nah, miriplah sama Bengkulu ya. Jadi Vietnam itu orang-orangnya tinggal di tepi pantai. Ada orang Hoa, yaitu etnis Tionghoa, tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Nah, ini dia, Áo Dai. Nah, Áo Dai dulu dipakai oleh wanita dan pria. Yang ini yang dipakai wanita. Nah, yang dipakai pria misalnya begini. Tapi sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita yang cantik-cantik ini. Nah, lalu ini juga suku asli Vietnam yang tadi disebut Viet atau Kin. Nah, selain ada orang Viet, ada juga dari etnis Tionghoa.
Sekarang kita jalan-jalan ke Thailand. Kondisi sosial budaya Thailand. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan juga di sekolah, sama seperti kita. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Nah, ini Muay Thai. Pasti ada keluarga kalian yang suka olahraga Muay Thai. Misalnya orang tua atau kakak atau paman, ada juga pasti yang suka Muay Thai. Seperti Muay Thai ini termasuk olahraga bela diri ya, temannya tinju, karate, nah seperti itu. Nah, Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Lihat nih, banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Nah, ini Pantai Pattaya. Sedangkan gambar yang ini adalah salah satu tempat wisata sekaligus tempat ibadah yang dimiliki oleh agama Buddha yang ada di Thailand. Pasti ada yang pernah ke sini. Oke, setelah kita jalan-jalan ke Singapura, lalu ke Vietnam, ke Thailand, sekarang mari kita mengamati. Coba dibuka bukunya halaman 74. Nah, di sana ada infografis sampah Jakarta. Silakan dibaca, diamati, dipelajari baik-baik. Silakan di-pause dulu videonya. Nah, berdasarkan infografis tersebut, coba sekarang kita sama-sama identifikasi. Kita temukan sama-sama apa saja tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Nah, supaya tempat kita bersih, mirip dengan Singapura, kita punya tanggung jawab bersama. Apa saja? Yang pertama apa? Yang pertama, kita mulai dari membuang sampah pada tempatnya. Ini yang paling mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja, dari anak kecil sampai orang tua. Bisa melakukan ini, membuang sampah pada tempatnya. Jangan biasakan membuang sampah yang kecil di tempat sembarangan. Kalau buang sampah yang kecil saja kita sudah di tempat sembarangan, nanti lama-lama akan terbiasa. Membuang sampah yang besar pun akan sembarangan. Jadi, jangan coba-coba untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan coba-coba membuang sampah sembarangan karena itu nanti akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Yang kedua, menjaga kebersihan saluran air. Nah, PKT beberapa waktu lalu anak-anak sudah praktek menjaga kebersihan saluran air. Ada yang menguras bak mandi, lalu ada yang membersihkan saluran air di dekat rumahnya. Nah, ternyata anak SD saja sudah bisa menjaga kebersihan saluran air. Nah, jangan hanya dilakukan saat PKT atau saat diminta tugas saja, tetapi mudah-mudahan anak-anak selalu menjaga kebersihan saluran air. Nah, selanjutnya adalah ikut serta dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Biasanya, bapak-bapak yang ada di RT, yang ada di kompleks perumahan kalian, biasanya ada kegiatan kebersihan lingkungan, ada kerja bakti, ada gotong royong. Nah, kalian bisa juga ikut dalam kegiatan kebersihan lingkungan, tapi ya jangan pekerjaan yang berat-berat, yang kecil-kecil saja, misalnya mencabut tanaman-tanaman liar yang kecil-kecil, lalu bisa membantu membuang sampah. Nah, itu bisa dilakukan. Dan yang terakhir, tanggung jawab masyarakatnya adalah mendaur ulang sampah. Nah, anak-anak biasa sudah mengolah sampah ya. Jadi sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Waktu itu ada yang sudah membuat aneka kerajinan. Banyak sekali anak-anak sudah membuat kerajinan, misalnya membuat tempat untuk pensil, tempat untuk pena, lalu ada yang membuat tempat tisu, macam-macam. Hebat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan membaca di halaman 77-78. Silakan dibuka. Di sana ada pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Nah, pause dulu videonya. Silakan dibaca teksnya. Nah, ada tugas untuk hari ini. Setelah membaca bacaan tadi, berdasarkan bacaan tersebut, silakan anak-anak
mengidentifikasi, menemukan, mencari dari bacaan tersebut. Yang pertama, identifikasi gagasan utama. Apa sih gagasan utama dari bacaan itu? Nah, setelah ketemu gagasan utamanya, kemudian identifikasilah, temukanlah 3 kata kunci dari bacaan itu. Tahu ya maksudnya kata kunci? Yang diulang-ulang terus yang dibahas di bacaan itu. 3 kata. Kata ya, bukan kalimat. 3 kata kunci. Misalnya kata kuncinya di situ adalah misalnya adalah pertanian, lalu Vietnam misalnya, dan seterusnya. Tergantung apa yang dibahas di bacaan tersebut. Nah, temukanlah 3. Setelah mengidentifikasi, silakan anak-anak membuat ringkasan bacaan berdasarkan gagasan utama dan kata kunci yang telah diidentifikasi. Nah, jadi ringkasan bacaannya bukan dari teksnya halaman 77 sampai 78 diringkas semuanya diulang lagi, itu bukan, tetapi buatlah ringkasan berdasarkan yang sudah kalian temukan. Setelah menemukan gagasan utama dan kata kunci, rangkailah menjadi ringkasan bacaan. Nah, tadi kan kata kuncinya hanya kata. Sekarang kata kuncinya dilengkapi dengan kalimat yang dihubungkan dengan gagasan utama. Nah, jadi bisa membuat ringkasan bacaan. Nah, silahkan dikerjakan di buku tugas, ditulis yang rapi, tidak perlu dibuat tabel, tidak perlu dibuat kotak-kotak, jawab saja seperti ini. A, gagasan utamanya apa, lalu B, kata kuncinya apa, lalu terakhir buat ringkasan bacaannya dalam 1 paragraf. Nah, kalau sudah ditulis yang rapi, difoto dan dikirim ke wali kelas, paling lambat malam ini jam 10 malam ya. Oke. Terima kasih, selamat belajar, God bless you.